Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi saya main Tolak. Ini agak silau hari ini. Kalau teman-teman tahu di video sebelum ini ada ikan saya yang mati, maka dari itu di episode kali ini saya akan jalan-jalan ke salah satu master ikan predator air tawar. Nih kalau teman-teman lihat mobilnya harusnya udah tahu kita ke siapa. Kita langsung masuk aja. Saya nggak pakai surprise kali ini. Kita hari ini mau ke Gemvlog. Nah ini rumahnya nih. Kalau ini kan tadi udah dibuka. Kalau teman-teman datang belum tentu nih. Masuk yuk. Jadi pertama kali aja udah langsung disambut sama tank-tank predator gini. Ini salah satu hobis yang menurut saya agak ekstrim ya, karena dia mengeluarkan banyak banget uang buat hobi ini dan bikin dia seneng gitu. Dan kalau kalian udah tahu ini Gemvlog yang Gemtank yang terkenal banget. Halo kok. Halo. Nih orangnya nih sudah tidak asing lagi. Halo, apa kabar? Baik. Seneng banget nih gue hari ini akhirnya bisa main lagi ke sini nih sama YouTuber terkenal. Dia lebih duluan main, bro. Iya. Gimana kok? Apa kabar? Boleh lihat koleksi-koleksinya nggak kok nih? Mau koleksi apa nih? Gue kan udah lama nggak kesini kok Tony. Ini kayaknya udah banyak berubah kan, tadinya nggak ada itu. Walaupun sebenarnya udah nonton juga di YouTube. Jangan lupa ya di subscribe, like, and comment di tempatnya dia. Di sini nih di Gemvlog. Gimana? Sekarang koleksinya apa aja? Ada apa aja? Sana yang jumbo-jumbo udah mulai gue pindah ke galeri. Oke. Tapi di sini bayangkan predatoran sama ya cana riau yang progresan. Oh, kalau riau, nanti kita akan bahas tentang cana deh. Ini mau gambar koleksi ya? Iya, mau lihat koleksi dikit aja. Sebelum mau nanya-nanya ilmu, soalnya kan tadi kemarin kan gue telepon lu, cana gue mati. Oh iya. Akhirnya mati tuh. Yang Barca ya? Ya, Barkanya mati. Nggak bisa beli lagi, belum ada duit teman-teman. Bisa. Bisa. Nih, ini cana riau ya. Iya, ini progresan dari kecil dari segini. Tuh, cana itu bukan dari Kalimantan ya? Iya. Ini riau. Yellow. Bedanya? Yellow riau beda di bunga. Di Oh. bunga dan juga di bar. Oke. Kalau yang dari Kalimantan kalau nggak bentuk angka 9 ya kalau nggak salah. Kalau yang dari Riau itu kayak cuma set gitu. Kayak Z. Kayak cuma 7. Oh, 7. Oke. Ya udah nanti teman-teman lihat aja sambil kita ngobrol, sinematiknya dikeluarin aja ya Not ya. Oke, tadi kan kita udah ngeliat koleksinya dari Ko Antoni dikit-dikit. Nah, sebenarnya sih dari dulu sih terus terang ya Ko ya. Terus gua tuh suka sama predator, cuman karena tempat gue kecil, jadi belum ada kesempatan untuk pelihara si predator ini. Nah kadang-kadang ya gue jadi suka nontonin channel-channel orang predator, contohnya salah satunya lu, Marcel, karena di situ juga ngerasa memiliki kan. Nah makanya sekarang ada si Cana Barca itu kemarin sakit. Nah sekarang sebenarnya gue mau tanya supaya nggak terjadi lagi, ada keinginan untuk bikin beli lagi gitu loh. Jadi kronologinya udah tahu ya? Atau gue lihat sih di channel. Iya, ada ceritanya. Ada ceritanya kemarin di konten-konten kemarin ya. Nah itu menurut gue sih nggak tahu detailnya, dan lu pasti juga nggak tahu sebelumnya. Iya, karena kita kan tinggalin lama ya. Iya, sekitar seminggu. Menurut gua ikan cana itu ikan yang paling kuat. Betul, makanya gue shock. Ikan yang paling kuat dan juga untuk Barca jauh lebih kuat daripada orang itu. Betul. Makanya kalau Barca bisa sampai kenapa-napa, berarti bego yang rawat. bukan sebelum kejadian itu gitu. Entah habis kasih makan lupa ditutup, atau biasanya kalau yang sampai dia betul-betul separah itu, gua belum pernah lihat Barca sampai separah itu sih. Sampai kebalik kan terakhir. Ya kebalik, Tuh, terus dia benangnya gini nih, muter. Jadi benangnya kayak Jadi apa ya? Kayak skrup.
gua kayak itu bisa biasa lah ya. Di arwana itu kan bisa ada swing blader. Iya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kayaknya kembung itu ya, benar. Nah, jadi kalau hal itu biasa terjadi, biasanya kalau ikan nggak sembarang makan, dan juga yang kedua biasanya dia lompat keluar di waktu yang lama di daratan. Bentar, kalau sembarangan makan tuh dapatannya gimana nih? Kalau serangga yang hinggap, apa segala macam. Kalau gue sih kasih makannya jangkrik yang gue beli tuh biasanya. Dan tanahnya tuh udah galak, ya mungkin ada cicak atau apa gitu kali ya. Mungkin mau menghajar terus keluar terus stres gitu ya. Asumsi gua adalah ini asumsi ya, gua nggak tahu. Iya, asumsi. Soalnya kejadian asli di sana ya. Ya, karena ya asumsi lebih baik daripada nggak tahu sama sekali kan. Kedepannya kan kita bisa membetulkan kesalahan kita juga gitu. Jadinya sih kalau sana menurutku pelompat yang andal, dia jago banget cari lubang. Jadi itu. Jadi udah sempat keluar. Berarti nggak ketahuan dong kiper gue. Tapi kita nggak boleh nggak boleh suzon. Paling nggak kita antisipasi lagi ke depannya, jadi pembelajaran. Kalau lagi itu kita nggak belajar. Gue juga banyak hal terjadi di tempat gue juga jadi bagian dari pembelajaran. Jatuhnya menurut gue ya hal seperti itu kalau terjadi misalnya mau nggak mau ya kita harus turunkan air, misalkan badannya si Cana misalnya segini nih. Ya, paling airnya sedikit di atasnya. Jadi dia lebih gampang untuk mencari itu. Mangap dikit udah langsung dapat napas. Jadi mungkin kemarin itu gue udah turunin airnya tapi kurang rendah. Setengah. Iya, masih sekitar segini. Mungkin segini ya. Iya, betul. Habis itu terakhir kali sudah agak parah baru habisin. Iya. Sama suntik oksigen murni ya? Iya. Biasanya sih kalau untuk gabus yang susah bernapas, gue pengalaman pribadi dulu ada gue punya maru habis dikasih makan, buka tutup, lompat keluar sampai mungkin ada kali 1 jam atau 1,5 jam hampir kering, sisiknya kan kering. Iya. Nah sisik kering itu dia susah banget untuk berenang. Jadi gue taruh di baskom, setengah badan dia, terus gue guyur air sampai dia lembek, sampai dia mulai bisa pelan-pelan. Baru gue lepas di tank, tapi airnya juga nggak langsung. Iya, sedikit. Jadi gampang saya napas. Udah sedikit-sedikit gue per hari gue naikin airnya sedikit, dan nggak langsung gue kembalikan ke normal, airnya sampai sebulan lagi. Mau nanya lagi sih sebenarnya, Ton. Kemarin itu kan pelihara sebenarnya ada pasirnya. Katanya sih teman-teman di komen ada yang bilang juga jangan-jangan itu amonia belum. Padahal gue udah kuras setiap hari dan setiap kali gue kuras tuh pasirnya gue pakai yang ayak-ayakan. Itu sebenarnya mungkin nggak sih? Tapi pas gue goyangin lagi emang banyak kotoran sih. Tapi kan gue filtrasi tetepan udahan. Kalau menurut gue sih ikan satu sampai sejauh mana sih yang nggak mungkin ya. Ikan satu gitu kan, soalnya ikan kita banyak. Habis itu makannya juga banyak, sana kan nggak setiap hari makan kan? Ya, jadi sebenarnya kayaknya gue juga sebenarnya sebelum kesini udah kayak agak jawabannya udah mirip sih teman-teman sama Gemplok sama Koton ini. Kalau gue sih ngerasanya karena gue nggak mau suzon, jadi gue bilang mungkin dia nggak loncat keluar. Tapi mungkin dia kan loncat nabrak tuh, nah terus dia stres. Nah ini kematian ini juga sebenarnya sering terjadi di arwana kalau misalnya dia nabrak atau loncat nggak ditangani dengan benar mati. Karena dia stres, dia ngambil udara tuh, tapi udaranya mungkin nggak tahu gimana, mungkin dia ngambilnya kejauhan atau keseringan, dia jadi kembung. Nah kembung itu yang membuat dia ya kayak tadi mungkin swim bladder terus muter-muter kebalik gitu dan akhirnya mokat. Gitu. Tapi pernah dapat ikan dari lo? Nah, yang swim bladdernya parah ya? Iya, diulek. Nah, 3 hari sembuh loh. Terus lompat. Jadi gue pernah ada ikan satu yang berenangnya ngaco sih. Nah gue udah nyerah, gue kasih ke Gemplok, ternyata sempet sembuh ya. Sempet sembuh, udah bisa seminggu 2 minggu gue pelihara merah banget tuh. Itu bagus banget sih walaupun kecil juga. Habis itu gue tutup. Dia lompat lagi. Tapi padahal kiper gue yang nyembuhin dia. Iya. Jadi kiper gue ya memang dia sudah takdir. Nah, gue kesini juga gara-gara ada satu lagi. Kemarin kan setelah mati itu gue jalan-jalan ke Kapuas dulu. Teman-teman juga udah pasti nonton.
di sana itu ada waktu dimana kita mancing. Nah pas mancing itu kita dapat kayak snakehead gitu, cuman gua nggak gitu tahu sih ini jenis apa. Nah nanti bakal dibawa ke Jakarta nih snakeheadnya nih. Nih nanti temen-temen. Jadi dia sih warnanya kuning juga. Kalau gue lihat sih kayak agak mirip kayak yang di depan gitu loh. Nah ini lo Sentarum ya? Mungkin ya karena kan di Danau Sentarum. Nah walaupun ini nggak seberapa, mungkin nggak kayak Barca, cuman gue mau pelihara dengan benar lah kali ini, nggak mau sampai namanya binatang kan kesayangan gitu. Kita main-main untuk sana ya, kita main-main ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Sana lokal kita lebih dihargai ketimbang Barca. Lebih bagus ya? Atau lebih? Jadi Barca kayak nggak ada harganya di sana. Malah sana progresan jauh lebih mahal. Emang bisa sampai berapa harganya kok? Pernah ditawar gue pribadi tawar sampai 35 pun nggak dilepas. Hah? Gue tau ya itu cuma cana Barca 1 senti 1 juta. Ini ikan. Tapi dia kan udah kontes dan progresan. Nah ini yang menjadi sebuah tantangan para kiper-kiper sana, gimana caranya dari cana mereka nothing jadi segala sesuatu yang keren lah begitu masuk ke kontes. Oh, kalau keren tuh kita ngomongin apa? Corak, mental, bunga, kemudian warna, mental, penyesuaian tank, ya itu semua mempengaruhi. Contohnya ada gua satu ikan kecil, ini varian red, cuman warnanya nggak naik. Tapi kalau untuk galak tuh ngeri dia. Oke. Jadi gua di galeri ya? Oh, nanti kita lihat deh. Dia kecil-kecil juga sudah mau gebrak. Nah ini gua buat ikan itu menjadi tua. Jadi pada belum waktunya dia punya mental dan segala macamnya jadi. Oh. Itu bagian dari progres tiap orang beda-beda. Oke, gue sih belum mau sampai ke situ dulu nih teman-teman. Gue cuma mau sampai si Cana ini paling nggak hidup dulu. Ya. Nanti kalau udah bisa hidup dan memang bener-bener bagus ya gue pasti keracunan. Kalau gue keracunan udah tahu pasti ke siapa, either ke Jemplok atau ke Marcel, pasti dia bisa kasih apa ikan-ikan yang berkualitas gitu sih ya. Sebenarnya sih tujuan hari ini cuma untuk itu doang sih kok. Jadi saya datang ke sini mau berguru sama mau grebek kontennya. Tapi ngeri ya, Mike ini, bro Mike nih. Hah? Semua yang digilain sama dia ikan single tank. Iya. Bos tank banget. Iya. Makanya begitu kesini sih juga agak terinspiratif teman-teman. Jadi banyak juga yang apa bisa digabungin dan bener-bener cantik kayak misalnya di Gaspon itu dari sini kita duduk ngeliat udah bener-bener apa ya nyaman lah, bisa menikmati. Bisa menikmati. Nah terakhir kita kan ngomong di sini. Kalau boleh tahu ini agak sensitif sih kok. Ini kan waktu terakhir kali gua kesini kan tanknya jujur belum sebanyak inilah koleksinya ya jujur ya. Maksudnya ini jadi lebih istilahnya mewah dah. Udah ada ikan hiu, udah ada ini, ada itu, dan banyak banget gitu ikannya. Saya pengen tahu sih sebenarnya kalau ngerawat gini bulanannya habis berapa sih untuk maksudnya kiper nggak usah hitung lah, kita hitung makanan, listrik, air aja deh. Air kan pasti habis berapa ton kan ini kan? Air 10 minggu aku pasti panggil 3 sampai 4. Oh ini bukan pam? Oh, air baku di sini jelek. Oh. Air baku di sini jelek kecuali hanya untuk misalkan kalau kita sifon di Predator itu ada di sebelahnya sifon, di Arwana juga ada. Di lap-lap, kuras ya. Nah, di kuras bawah, itu paling kan nggak habis sampai 10% ya. Betul. Aku berani pakai air endapan pam. Tapi kalau untuk kuras ini sampai segini misalnya nggak berani. Nggak berani. Aku pasti langsung manggil air tangki. Pernah habis ya? Aku pernah kuras paling banyak sampai segini. Nah ini rutin setiap. Nggak, yang pakai pam pernah ada. Oh nggak pernah sih, belum. cuma menjaga karena kan tadinya kita mau pakai sistem apa sih RDF atau apa sih itu yang RDF, Rotary Drum Filter. Nah, RDF. Nah. Jadi kan sebelum kita pakai RDF, air baku kita diuji juga. Iya. Nah, air bakunya diuji ternyata air kita jelek. Di situ yang buat gua langsung berarti RDF aja nggak terima, apalagi langsung ke ikan gitu kan. RDF itu adalah filter otomatis yang setiap beberapa jam dia bisa nguras sendiri. Betul. Itu harganya sih lumayan gitu loh. Harganya mungkin bisa ratusan lebih sih. Karena sekarang sudah ada sesuai kapasitas ya. Oh iya, karena udah iya. Mungkin range mulai dari 40 udah mulai ada. Makanya waktu itu jadi satu pertimbangan.
Karena sekarang semua bakteri sudah mahal-mahal. Tapi belum keluar nih harganya. Tadi kan baru air banyak banget gitu katanya. Air banyak banget. Tapi kan kita nggak tahu berapa, Pak. Air banyak banget, pakan berapa kilo tuh? Pakan itu udah sempet gue hitung di konten gue, kurang lebih sekitar 14 jutaan sebulan. 1 bulan? Ya. Kalau arwana sih terus terang ya temen-temen ya, nggak segitu banyak sih. Karena arwana itu 1 kilo udang tuh 40-50 ribu lah ya. Kalau dari supplier gue bisa pakai. Kalau pembesaran yang 50 ekor aja gue bisa pakai 1 kilo tuh 2 hari ya, bisa kepake. Ini 1 hari 2 kilo. Untuk udang aja, tapi emang beda ya. Ikan gapi, ikan cere beku, ikan cere beku 1 kilo, di udang bekunya 2 kilo. Oke, terakhir listrik berarti kan? Ya. Berarti pakan udah ketahuan tuh 14 juta teman-teman. Listriknya berapa nih? Listriknya gua pakai KWH-nya 22 ribu. 11 ribu tuh sekitar 5 juta kali ya, apa lebih ya? Ya satu rumah lebih 8 berarti 16. Karena kan listrik pakannya udah sacap. Tapi kan gabung sama kebutuhan rumah. Oh iya, tapi ya sama aja lah. Terus tadi air tuh setahu gue satu mobil tuh bisa 600-700 loh. Ya, 700 kali 4 udah 2 juta ya mungkin. Terus minggu. Ya give or take 35 lah, sama kalau lagi pingin jajan beli ini itu bisa 50 kali. Ini kan jajan juga teman-teman. Jajan apa nih? Jajan ikan lah, kalau ke pasar gitu-gitu kepingin kan masih beli. Nggak mungkin. Iya sih, ada lah. Jadi kalau untuk perawatannya sih lumayan juga ya, 40 juta ya berarti ya. Karena kan kita kan nggak mungkin ngirit hanya untuk ini, karena kita mau diukur. Iya. Karena ini juga kesayangan gitu loh. Ya, menikmati dan segala macamnya beda ketika kita melakukan pembesaran di empang dan segala macamnya. Iya betul. Nggak ada kos-kos yang terlalu besar. Nah ini kan cuma milik pribadi yang gue bilang ini pembesaran ujung-ujungnya juga sebenarnya nggak apa. Iya. Makanya saya bilang dari pertama ini penghobi yang menurut saya udah agak ekstrim gitu loh. Udah semuanya dicoba, semuanya dipelajarin, duit pun dijor-jor, di spend gitu loh. Untuk gitu loh. Harus dikeluarkan dan dikorbankan untuk kita belajar. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, sekali lagi nih gue ingetin, mendingan ke channel. Channel Jevlog itu gue selalu sampaikan di channel gua. Channel Jevlog itu bukan channel edukasi. Oke, tapi ada dong edukasinya? Oh nggak ada mas? Oh, salah. Channel Jevlog itu untuk kita bisa belajar masalah-masalah. Dari setiap masalah yang gue punya selalu gue share. Kadang di komentar gue dapat pembelajaran juga dari. Oh berarti sama kayak gue sebenarnya, saling belajar ya. Learning by doing. Ya tetap aja kalau teman-teman mau belajar tetap bisa. Sebenarnya ini orangnya profilnya sebenarnya luar biasa tapi rendah hati gitu. Teman-teman juga harus belajar kayak gitu. Sebenarnya channelnya mah channel edukasi, cuman dia bilangnya saling belajar. Sebenarnya kalau buat gue itu edukasi, karena sekarang aja gue belajar kan gitu loh. Ya nggak, channel gue cari duit buat bulanan sih. Ya udah kalau gitu jangan lupa di like, komen, jangan di skip ads supaya teman-teman bisa bantu Jevlog untuk kasih makan ikan-ikan kesayangannya juga gitu. Sebenarnya hari ini kontennya sederhana banget, saya cuma pengen kayak gitu doang. Sih, makasih udah banget dari dikunjungi. Saya terima. Nah, ini kan sekarang posisi ikannya masih di Pontianak ya, Ko ya. Nanti mohon izin kalau ikannya udah nyampe Jakarta ya, tolong dibantu lah, takutnya kan mati lagi atau gimana. Ya pertama kali kita datang, paling ikannya tadi taruh mana dulu ya enaknya ya? Nah, nanti kita taruh styrofoam dulu, habis itu kita langsung telepon dia, habis itu kita suruh dia datang, walaupun dia sibuk banget. Semoga bisa. Oke. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.